Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua jemaat HKBP Menteng. Marilah kita sama-sama mengikuti ibadah kita di minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik Cintailah Pendidikan. Marilah kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita. Marede Bukuende nomor 112 ayat 1-4. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 252 ayat 1-2.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saat teduh. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 403 ayat 1 sampai 2. Pasrah aku di
firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 467 ayat 1 tambah 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam Amanginang.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Menteng Resort Medan Tenggara minggu kelima setelah Trinitatis 12 Juli 2020. Warta jemaat yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan tema Cintailah Pendidikan. Rikotima gumuruhon pangatusion. 2. Berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Amin Ramlan Sinaga, putra dari Bapak Maren Sinaga almarhum, dan Ibu Rumina Borusimamora, alamat Jalan Mutiara, Taman Palem, Blok D1, Jakarta Barat. Jemaat HKBP Kapuk Resort Kapuk Distrik 8 DKI Jakarta dengan Marice Studina Demika Borumanurung, putri dari Bapak Dr. Andus Waldemar Manurung almarhum, dan Ibu Magdalena Boru Butar-Butar, alamat Jalan Menteng 7 Gang Sepakat nomor 3 Medan. Jemaat HKBP Menteng Resort Medan Tenggara. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juli 2020 di Gereja HKBP Kapuk Resort Kapuk. 3. Berita anak lahir. Hari Selasa 7 Juli 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah keluarga A. Nababan M. Borusibarani dari DP4. Anak tersebut dalam keadaan sehat, demikian juga kedua orang tuanya. 4. Ibadah pertangyangan DP. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Menteng untuk ibadah pertangyangan masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. 5. Ibadah Minggu. Gereja HKBP Menteng akan melaksanakan kembali kebaktian di gereja dimulai dari hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 dengan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, waktu kebaktian minggu dan pembagian jemaat yang menghadiri kebaktian. Kebaktian minggu jam 7 sampai jam 9 WIB dihadiri oleh jemaat dari DP1 dan DP6. 2. Kebaktian minggu jam 9 sampai jam 11 WIB dihadiri oleh jemaat dari DP2 dan DP3. Kebaktian Minggu jam 11 hingga pukul 13 WIB dihadiri oleh jemaat dari DP4 dan DP5. Kebaktian Minggu pukul 17 WIB hingga 19 WIB dihadiri oleh jemaat dari DP7. 2. Formasi kehadiran jemaat pada kebaktian minggu akan diubah 1 kali sebulan. 3. Kebaktian minggu pada tanggal 19 Juli dari pagi sampai sore akan memakai bahasa Batak. Pada minggu berikutnya berganti dengan memakai bahasa Indonesia. Demikianlah selanjutnya ketetapan pemakaian bahasa dalam pelaksanaan kebaktian minggu. 4. Para pelayan kebaktian minggu disesuaikan dengan sintua dari DP masing-masing. 5. Hal-hal yang harus diperhatikan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan sebagai berikut, yakni yang pertama, bagi jemaat dalam kategori usia anak-anak dan lansia yang tidak dapat mengikuti langsung kebaktian minggu, agar tetap melaksanakan ibadah di rumah melalui siaran langsung yang di-share via Facebook dengan nama HKBP Menteng. B. Sekolah minggu tetap dilaksanakan ibadah online. C. Bagi jemaat yang sedang sakit
atau mempunyai sakit bawaan agar tetap melaksanakan ibadah di rumah. D. Sebelum memasuki tempat ibadah, setiap jemaat wajib mencuci tangan di tempat yang sudah ditentukan. E. Bagi jemaat yang akan mengikuti kebaktian minggu, diwajibkan memakai masker. F. Panduan acara kebaktian minggu ditampilkan melalui slide atau OHP. G. Berhubung ibadah ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, maka setiap pelaksanaan kebaktian kita akan memakai kipas angin dan kaca serta pintu gereja akan dibuka. H. Jemaat akan diarahkan untuk masuk ke dalam gereja melalui satu pintu yang telah ditentukan, yakni yang di depan. I. Setiap jemaat dipersilakan menempati tempat duduk yang telah ditentukan atau yang ditandai sesuai dengan arahan protokol kesehatan dengan jarak lebih kurang 1 hingga 1,5 meter. C. Sebelum dan sesudah kebaktian minggu selesai, tempat ibadah akan disterilkan dengan disinfektan. 6. Bantuan fasilitas pencegahan penularan COVID-19 dari Dinas Kesehatan Profsu. Pada hari Jumat 10 Juli 2020, gereja kita menerima bantuan fasilitas protokol kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Nyonya Sintua G. Siboro Borusihotang berupa yang pertama wastafel tambah galon air dan sabun 2 buah dan 2 botol. 3. 2. Termogan 2 buah. 3. Hand sanitizer 10 botol. 4. Disinfektan. 5. Masker, vitamin, face shield untuk petugas atau perhaladu waktu ibadah. Terima kasih kita sampaikan kepada mereka, kiranya mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah warta minggu pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hati kami penuh dengan syukur, bersukacita, oleh karena hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami, bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, kami berada di rumah masing-masing, tetapi hati kami, jiwa kami, roh kami adalah satu di dalam pemujian kami kepadamu pada saat ini. Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan biarlah Engkau berkenan terhadap ibadah yang kami adakan, dan biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang benar-benar Tuhan terima sebagai ungkapan syukur kami. Bapa kami yang penuh kasih dan kuasa, hari berganti, bulan hingga pada saat ini, kami masih belum boleh bertemu anak-anak-Mu yang ada di gereja HKBP Menteng ini. Tetapi ya Tuhan, untuk minggu yang akan datang, gereja-Mu merencanakan bahwa ibadah kami akan kembali lagi kami adakan di ibadah bersama di gereja-Mu ini. Tuhan Yesus, hati kami penuh harap, biarlah waktu itu akan kami dapati dalam keadaan baik, bahwa semua kami boleh bersuka cita setelah sekian lama kami boleh terpisah oleh karena situasi yang tidak begitu baik, sehingga kami tidak boleh bertemu satu dengan yang lain. Ya Bapa, kami memohon kepadamu, biarlah kiranya pandemi Corona-19 yang begitu mencekam
menakutkan dunia ini berlalu dengan segera, sehingga hati kami boleh bersuka cita bersama-sama untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan kebaikan Tuhan di gereja-Mu ini Bapa. Kami berharap itu, biarlah kiranya itu menjadi suatu kenyataan yang benar-benar menyukakan hati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Demikian juga Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga memperkenankan ibadah mereka berjalan kembali seperti biasa untuk waktu yang lebih segera ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memperkenankan ibadah kami ini, dan Tuhan berkenan untuk ibadah yang sedang kami rencanakan pada minggu yang akan datang. Bapa yang baik, Engkau Tuhan mengetahui ada berita pernikahan yang akan dilaksanakan oleh keluarga jemaat di HKBP Menteng ini. Keluarga Bapak almarhum Waldemar Manurung dan Ibu Magdalena Boru Butar-Butar akan melaksanakan pernikahan putri mereka Bapak di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2020. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu kepada keluarga ini, kiranya pernikahan itu berlangsung dengan baik dan pernikahan itu menjadi sukacita buat keluarga kedua belah pihak. Demikian juga ya Bapa, untuk keluarga saudara kami Nababan Borusi Barani yang telah dikaruniakan seorang anak perempuan, hati mereka tentu bersukacita. Karena itu biarlah Tuhan selalu memberkati keluarga ini. Dan demikian juga Bapa, kalaupun ibadah pertangyangan di tengah-tengah keluarga DP yang masih belum bisa bersama-sama, masih tetap kami laksanakan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami sukacita untuk tetap tekun dan setia beribadah di rumah masing-masing. Demikianlah Bapa pengharapan kami, dan kami berdoa memohon kepadamu, berikanlah kesehatan kepada setiap warga jemaat di HKBP Menteng ini, keluarga lepas keluarga, anak demi anak, biar kami boleh melalui pandemi corona ini dengan selamat. Tuhan lalukan pandemi corona ini dari kami masing-masing, dan kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, persembahan kami kepadamu. Dengarkan dan kabulkanlah kiranya ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpul persembahan.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua yang di rumah. Hari ini firman Tuhan tertulis di Injil Lukas pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kita ikuti di dalam hati kita, demikian yang tertulis. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada sebuah kisah. Ada seorang pengusaha kayu. Namanya pengusaha, tentu dia memiliki pohon yang banyak. Suatu ketika dia membuka suatu lowongan pekerjaan mencari seorang pegawai untuk menebang pohonnya. Lalu diterima lamaran itu, datanglah seorang penebang kayu. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, si calon penebang kayu itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kampak baru yang tajam, tentunya namanya juga masih baru ya, dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan. Hari pertama si penebang kayu ini bekerja dengan sangat energik, dengan sangat gembira, dan dia akhirnya bisa menebang 8 batang pohon ya, sehingga dia sangat senang sekali, dan sang majikan sangat terkesan, dan dia mengatakan, hasil kerja kamu sangat luar biasa ya, saya kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu, belum pernah ada yang sepertimu sebelum itu, teruskanlah pekerjaanmu, kata pengusaha kayu ini. Kemudian hari kedua dia bekerja lagi dengan kerasnya dan menghasilkan 7 batang pohon. Hari yang ketiga dia semakin bekerja keras dan dia menghasilkan 6 batang pohon. Hari keempat dia bekerja, dia menghasilkan 5 batang pohon. Jadi semakin hari ternyata hasilnya semakin turun, dan dia pun sangat terheran-heran, sehingga pohon yang dirobohkan pun semakin kecil. Kemudian majikan itu berkata kepada dia, sepertinya kamu telah kehilangan kekuatan ya, dan dia minta maaf atas hasil kerjanya. Kemudian sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, kapan terakhir kali kamu mengasah kampakmu? Mengasah kampak? Saya tidak punya waktu.
waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga. Lalu pengusaha kayu itu berkata, "Nah, di situ masalahmu. Dengan kampak baru yang terasah, kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya dengan tenaga yang sama, menggunakan kampak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kampakmu setiap hari. Karena dengan mengasah kampakmu, kamu bisa menghasilkan tenaga yang menghasilkan hasil yang maksimal." Akhirnya sambil menganggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu di hadapan majikannya dan mulai kembali mengasah kampaknya. Kata recreation dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, re dan creation, yang artinya menciptakan kembali. Jadi saat beristirahat sejenak, kita sebenarnya sedang mengasah kampak otak, otot, dan hati kita. Pertanyaan yang kemudian, kapan terakhir kali Anda mengasah kampak Anda? Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bagaimana caranya? Yosua 1 ayat 8 berkata, dengan duduk, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Itu kita bisa bandingkan di Yesaya 40 ayat 31. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya harus banyak belajar tentang segala hal, terlebih dengan kesadaran karena kasih anugerahnya saja kita menjadi anak-anaknya. Yang mau tidak mau, berdasarkan Roma 12 ayat 2, kita dituntut kita tidak bisa sama dengan dunia ini. Bagaimana seharusnya pemikiran dan sikap kita dalam bersosial. Kita harus belajar seperti orang Samaria yang murah hati di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Karena kita ini adalah benih dari atas dan dituntut untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Orang percaya itu harus seperti magnet yang bisa menarik orang kepada kebenaran. Sehingga ketika kebenaran itu orang-orang di sekitar kita bisa kita tarik untuk melakukan kebenaran itu, otomatis mereka besok akan menularkan kebenaran itu kepada orang lain. Oleh sebab itulah, agar keadaan tidak mempengaruhi orang percaya kepada sesuatu yang di luar rencana Tuhan, karena kita tahu Yeremia 11 ayat 29 katakan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita tidak sama dengan dunia ini, dan bagaimana supaya kita tidak jatuh seperti dunia ini. Makanya Yesus di khotbah di bukit, istilah Matius atau khotbah di tanah datar, meminta agar orang-orang percaya dan para pengikutnya mendengar dan melakukan. Itu toh. Karena jelas Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 21, bukan orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan firman-Ku. Jadi boleh dikatakan nats kita ini sebenarnya adalah puncak dari semua pengajaran yang sangat menyentuh dan merupakan kebenaran yang hakiki bagi yang percaya dan berpengertian. Tapi memang di sisi lain, bagi orang bebal, bagi orang bodoh, bagi orang yang keras kepala, ini menimbulkan suatu gejolak pemberontakan
melupakan pengajaran Yesus ini. Oleh karena itu, nats kita hari ini mengingatkan setiap orang percaya bagaimana cara yang baik dan berkenan kepada Tuhan dalam beretika, dalam berinteraksi kepada orang, agar kita tidak menjadi seperti orang yang munafik. Kita mengukur orang lain harus seperti ini, tapi kita sendiri tidak mau melakukannya. Oleh karena itulah, kalau kita perhatikan, pendidikan itu sebenarnya dapat dipahami lebih luas, bukan hanya sekedar institusi, tetapi suatu proses perjalanan orang percaya bersama sang sumber kebenaran yang kekal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita ini mengatakan cintailah pendidikan. Jika kita mau bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik dan dewasa, tentu kita harus terus mau belajar. Seperti penebang kayu dengan kampaknya. Jika tidak tiap hari memberi waktu mengasah ingatan, ya, maka kampak itu akan menjadi tumpul dan tidak berfungsi. Sama seperti mengasah ketajaman ingatan dan kepekaan hati dan nurani, dan menyaring terus kejernihan hati. Itu harus dilakukan tiap hari. Jika lupa, maka menjadi tumpul, keruh, dan tidak berguna. Belajar setiap hari dari sumber segala sesuatu, dari sang guru yang agung, sang sumber pengetahuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nats ini intisari semua pengajaran adalah Matius pasal 5 sampai 7. Di Lukas 5 sampai 6. Sedangkan pelajaran yang hendak diajarkan Tuhan Yesus ada 3 hal. Itu ditulis dimulai dari ayat 39 menurut Almanak sampai ayat 42. Namun demikian adalah lebih baik kita bahas dan lihat mulai dari ayat 37. Mengapa dari ayat 37? Karena di ayat 37 itulah judul yang dibuat live, yang meminta agar kita bersikap hati-hati ketika berkomunikasi dan berinteraksi kepada orang lain, sehingga tidak jatuh menjadi orang munafik. Terlebih ketika itu menyangkut penilaian cenderung negatif yang dipakai dengan kata menghakimi. Karena itulah sesungguhnya di Yohanes 5 ayat 22 dan 27, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, yaitu Yesus. Dan Ia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Dan itu bisa kita lihat, kita bandingkan di Kisah Para Rasul 10 ayat 40 dan 42 dan 2 Timotius 4 ayat 1. Bahwa Yesuslah hakim. Jadi tidak ada hak kita menghakimi sesama kita, terlepas dari kesilapan dan kekurangan orang. Karena itu kepada sesama manusia kita wajib saling mengampuni dan memaafkan, bahkan bermurah hati. Sebab orang yang berbelas kasih terhadap orang lain akan mendapati orang lain berbelas kasih juga kepada mereka. Karena jika kita memiliki roh yang suka memberi dan mengampuni, kita juga akan memetik keuntungannya. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jika kita mengampuni kerugian yang ditimbulkan orang lain atas diri kita, maka orang lain pun akan mengampuni kecerobohan kita juga. Jika kita mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita, maka Allah Bapa akan mengampuni kesalahan kita juga. Dia pasti akan memperhatikan orang yang berbudi luhur, yang merancangkan hal-hal mulia seperti ayat 38. Berilah dan maka kamu akan diberikan. Makanya perhatikanlah, orang-orang kikir, orang-orang pelit, ya kan? Ada istilahnya orang pelit, orang kikir, kuburannya sempit.
istilah mereka lah itu kan. Sebenarnya mau dikatakan bahwa tidak ada yang kita bawa mati. Kalaupun kita diberkati, diberi kekayaan, diberi kesempatan, jabatan, itu harus kita pakai untuk memberikan kehidupan dan menyatakan kasih kepada terhadap sesama orang lain. Ya. Karena Allah itu adil. Sehingga Dia tidak pernah lupa akan pekerjaan kita. Dia akan membayar kembali. Itu sering saya lakukan dalam kehidupan saya. Sebenarnya kalau secara finansial dibandingkan para pengusaha dengan uang yang bermiliar, berapa uang kami para hamba Tuhan? Tapi bukan berarti kita menunggu kaya dulu baru kita berbagi kepada orang lain. Di dalam kekurangan kita juga kita harus bisa membantu orang lain. Jadi lucu sekali, ada beberapa saya dengar cerita jemaat Benteng, dia kaya, dia punya rumah kos-kosan, dia punya mobil, tapi dia mau antri di lurah mengambil sembako. Padahal sebenarnya itu hak mereka yang memang mempunyai hak itu. Atau seperti beberapa jemaat, sebenarnya dengan peristiwa COVID ini, beberapa jemaat yang mengaku sebagai fakir miskin sangat beruntung. Kenapa? Dapat sembako dari gereja, dapat dari STM, dapat dari marga. Ya, mungkin berhikmat saya bilang atau licik, saya juga nggak tahu. Ya, kadang-kadang beras itu dijual mereka atau Indomie itu. Ya, pernah ada yang melapor diakoni. Kadang-kadang ya kami pun para halado, gimana ya jemaat ini? Ditolong bukannya bersyukur, tapi dijualkannya untuk beli rokok, untuk di kedai tua. Jadi kadang-kadang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus memang tidak gampang untuk berbuat baik. Tapi Yakobus katakan, jika kau tahu berbuat baik, tidak kau lakukan, kau berdosa. Terbalik pula kan? Kalau secara duniawi, belum margua mama ngurupi nasok memboto mandok mulyati. Tapi menurut firman Tuhan itu tidak bisa. Walaupun orang itu yang sudah dibantu tidak tahu terima kasih, ingatlah apa yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan itu adil, ya, Dia akan tahu membayar kembali. Orang yang mencurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab Allah sering memakai orang lain sebagai alatnya, bukan saja untuk membalas dendamnya. Jadi Tuhan itu adil. Kalau orang kalau ada orang suka menipu-nipu orang, biasanya dia besok pasti akan ditipu. Dia akan ditipu orang. Tengoklah, sudah banyak saya lihat. Di Jakarta, di Palembang, di Pekanbaru, di Medan ini, ku kenal beberapa jemaat yang nakal, yang suka menipu sesamanya. Tahu apa yang terjadi? Dia juga ditipu orang. Tetapi orang-orang yang baik yang ditipu, ketika dia ditipu, Tuhan kirim orang lain untuk memberkati dia. Makanya kalau kita di toko-toko orang, dibohong-bohongi orang, ditipu orang, kita masuk saja ke kamar, terus kita berdoa. Berdoanya jangan kita kutuk, tapi kita berdoa supaya orang yang menipu kita itu diberkati. Dan akhirnya ya Tuhan pun tahu, nggak usah diajari Tuhan. Ya, Tuhan itu tahu apa yang terbaik. Jika kita memberi dengan cara yang benar kepada orang lain di saat mereka membutuhkan, Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk memberi kepada kita di saat
kita memerlukan, dan memberi dengan berlimpah suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang. Mereka yang nabur banyak akan menuai banyak juga. Allah akan memberikan imbalan kepada kita, kepada orang yang berbaik hati dengan berkelimpahan. Artinya, kalau kita mau diperlakukan baik, maka perlakukanlah orang lain juga dengan baik. Bahkan ketika orang menganiaya dan bersikap tidak baik, maka kita harus tetap baik dan membalas yang baik kepada mereka yang jahat dan yang menganiaya kita. Itu sulit. Gak gampang, karena aku pun pernah mengalami itu. Ya, tahap-tahap pertama aku menuntut balas kepada Tuhan. Tapi sesudah ku baca firman Tuhan, itulah pentingnya belajar firman Tuhan. Kita dididik. Saya mendapatkan pukulan yang dahsyat. Dikatakan di situ di Roma tadi 12, tidak ada hakku menghakimi. Tidak ada hakku membalas orang lain yang bersikap jahat pada aku. Disitulah kemudian saya bertobat dan menarik semua kata-kata saya yang tidak baik terhadap penipu itu. Dan saya melepaskannya. Saya katakan sama Tuhan, oke, saya lepaskan. Dan luar biasa saudara-saudaraku, firman ini hidup, ya dan amin. Tuhan balas kirim orang lain untuk menggantikan apa yang menjadi hak saya yang ditipu oleh orang lain. Oleh sebab itulah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah itu adil. Ketika orang berlaku tidak adil dan keras bahkan mempersulit kita, maka Allah sendiri yang akan turun tangan membalasnya. Tetapi mereka yang memperlakukan orang lain dengan baik hati, maka berharaplah kepada Tuhan Allah saja. Karena Allah akan memberikan mereka teman-teman yang akan memperlakukan dia dengan baik. Walaupun pemeliharaan Allah tidak selalu mengikuti aturan itu. Karena imbalan jasa itu yang sejati dan sepenuhnya disimpan untuk dunia lain. Namun biasanya diberi bagian yang cukup untuk mencegah kita dari tindak kekerasan, serta untuk mendorong kita melakukan tindakan yang baik. Itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mata hati dan mata imannya terbuka, terang dalam kebenaran firman Allah. Oleh sebab itulah ada 3 pelajaran yang harus kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Pertama, penting mata iman yang terbuka atas kebenaran firman Allah. Lawan kata terbuka adalah tertutup, buta. Ketika iman seseorang dibutakan oleh dunia, seperti Raja Daud, lapar mata nengok istri orang. Makanya zaman sekarang ini, bukan hanya bapak-bapak, mama-mama pun suka sekali selingkuh, lapar mata, tidak takut lagi dia kepada Tuhan. Makanya di epistel katakan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Tapi lihatlah zaman sekarang, lapar mata seperti Raja Daud, istri orang si Uria Berseba diroronya. Kalian lihatlah, belajarlah apa yang terjadi. Dihukum sampai 10 keturunan. Begitu juga orang yang gila hormat seperti Samuel, seperti Raja Salomo, gila hormat. Pantang dia disaingi oleh Raja Daud yang terpilih, sehingga dia terus berencana untuk membunuh si Daud. Dan kita lihat lagi yang lapar dengan harta, Raja Ahab. Sudah banyak hartanya, tapi tetap dia mokus serakah, pengen terus, sehingga kebun anggur tetangganya si Nabot tukar guling dengan cara difitnah, sehingga si Nabot harus mati. Dan seperti Parmateni
Sinabot, seperti matinya Sinabot, seperti itulah dia mati, darahnya dijilat oleh anjing. Jadi jangan buta mata kita, jangan mau dibutakan oleh dunia ini. Karena orang yang mencintai dunia ini, cinta kepada Bapa tidak ada. Oleh sebab itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan segala keserakahan, dengan segala kekikirannya atas segala harta duniawi yang fana dan berlalu, kesombongan, keangkuhan hidup, ketinggian hati, serta hidup mengubar hawa nafsu telah membuat mata iman seseorang tidak lagi terarah kepada Tuhan. Dengan segala kebenaran, karena buta, hidup, fanatisme berlebihan, arogansi dan prasangka. Seperti orang buta yang merasa bahwa dirinya melek mata. Oleh sebab itulah perpecahan antar sesama, sebangsa, setanah air sering terjadi ketika satu orang, satu golongan merasa lebih hebat. Karena merasa ini loh kami mayoritas daripada yang lain yang mereka anggap minoritas. Sehingga ketika orang buta akan kebenaran firman Allah, mengajar orang buta, maka hanya kebodohan dan kebebalan dan kemiskinan dan perbudakan dan penganiayaan yang terjadi. Perhatikanlah tempat-tempat atau negara yang dipimpin oleh pemimpin yang arogan dengan fanatisme agama. Rakyatnya diajarkan menjadi bodoh, tidak mengalami keterbukaan pemikiran, dan perekonomian mereka terfokus pada satu golongan, dan pendidikan tidak boleh kepada semua umur dan tidak boleh kepada semua gender. Itu hanya mimpi. Kalau berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan, itu hanya utopia di angan-angan belaka. Itulah sebabnya timbul pertanyaan, dapatkah menuntun orang buta yang lain kepada orang buta itu? Bukankah akan sama-sama masuk ke dalam lubang? Bagaimana sampai kepada tujuan mereka? Bagaimana mungkin mereka dapat mengharapkan hasil yang lain? Orang-orang yang membiarkan dirinya belum diterangi kebenaran Injil adalah orang-orang buta. Mereka itu dituntun oleh pemimpin atau guru buta. Kalau pemimpin atau gurunya buta, kemana mereka melangkah? Ke lubang, ke jurang, menuju kepada kebinasaan. Bersama dunia dalam kegelapan, mereka akan acuh tak acuh, memberanikan diri untuk mengikuti kebanyakan orang yang melakukan kejahatan. Mana orang melakukan kejahatan, ya suara terbanyak lah, suara terbanyak. Walaupun salah itu suara terbanyak, mainkan, matikan. Seperti itu. Disinilah jemaatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya kita mencari pendidikan akan kebenaran firman Allah. Karena hanya firman Allah akan membawa pemulihan dan perbaikan dan kemajuan dalam kebenaran ilahi. Kedua, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Pengikut Kristus tidak dapat mengharapkan perlakuan lebih baik di dunia ini daripada diterima guru mereka. Janganlah sekali-sekali mereka menjanjikan kehormatan atau kesenangan dunia kepada diri sendiri lebih dari yang diterima oleh Kristus Yesus, atau menginginkan kemewahan dan kebesaran dunia yang tidak pernah diinginkan dan bahkan senantiasa dihindarinya, atau mempergunakan kuasanya untuk hal-hal yang duniawi yang tidak dimaksudkannya. Sebaliknya, barang siapa mau menjadi murid yang sempurna, yang lebih matang, dia wajib meneladani gurunya, mati terhadap dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperne. Bersedia melupakan dunia,
bersedia dilupakan, dan bersedia dilupakan bahwa kau dilupakan. Itulah arti penyangkalan diri. Sama seperti gurunya, biarlah ia menjalani hidup penuh kerja keras tanpa mengenal lelah. Tapi kenyataannya banyak sekali kadang-kadang orang yang sering menggerutu karena ketika dia disuruh melakukan segala sesuatu, dia tidak bersuka cita untuk melakukannya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikanlah, ya, menjadikan dirinya sama seperti gurunya tadi. Biarlah hidup penuh dengan kerja keras tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal menggerutu dan mengharapkan balas jasa dari dunia atau dari orang yang dilayaninya. Penyangkalan diri seperti gurunya, menjadikan dirinya pelayan bagi yang lain. Biarlah ia merendah, bekerja keras, melakukan kebaikan sebisa mungkin. Maka lengkaplah ia sebagai murid, meladani sang guru yang agung. Tuhan Yesus Kristus adalah tidak gampang. Karena itu berarti seperti yang saya katakan tadi, menyangkal diri. Berusaha mempunyai hati dan pikiran seperti Yesus. Jika kita percaya dan mengaku sebagai muridnya, maka kita harus mencari kebenaran dan didikan yang akan membawa perubahan hati dan pemikiran seperti Yesus. Karena tujuan menjadi murid adalah untuk menjadi guru bagi orang lain dan membawa kebenaran yang hakiki kepada orang lain. Dan yang terakhir, jaga diri. Barang siapa ingin menegur orang lain atau memperbaiki orang lain, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus mampu mengendalikan diri. Contoh, seperti saya, misalnya pesta lelang. Dulu sebelum Covid kan kita selalu pesta HKBP ini kalau pembangunan. Pesta berlelang. Tapi juru lelang sendiri tidak pernah berlelang. Orang disuruhnya, dia sendiri tidak melakukannya. Sama itu seperti kondektur bus. Jakarta katanya. Tapi dia sendiri tidak pernah ke Jakarta. Ya, jadi disinilah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kau mau memperbaiki orang lain, ketika kau mau menegur orang lain, lihat dirimu. Sudah kau jaga? Sudah betul kau tidak jatuh dalam dosa? Orang itu kalau dia harus menegur orang lain, harus memastikan dia sendiri tidak ada cacat. Jangan cuap-cuap kau ngomong. Marjamita kayak kami pendeta ini, bayar perpuluhan, dia sendiri gak bayar perpuluhan. Bayar pilihan tahun, dia gak bayar pilihan tahun. Berbelas kasihan, dia sendiri pelit kikir bukan main sama orang lain. Omong kosong, nol. Gak ada nilai di hadapan Allah. Karena itulah, jangan kritik orang. Gak boleh berdukun, dia sendiri berdukun. Tidak boleh berzina, dia tidak boleh berzina. Suami orang terus diteleponinya. Hah? Apa betul seperti itu? Enggak betul. Firman Tuhan pun menjadi cacat karena dia. Orang itu kalau mau menegur orang lain harus memastikan bahwa dia sendiri tidak cacat, tidak salah dan tidak bercela. Sehingga apa yang baik yang hendak dikerjakan akan berkuasa dan membawa kepada kebaikan. Tetapi jika dia sendiri banyak cacat dan celah dan kesalahan, maka adalah lebih baik orang itu bertobat dulu. Tidak usah urusi orang, urusi diri sendiri. Itulah istilahnya kalau anak gaul sekarang. Gak usah nasihati orang, berkacalah, perbaikilah dirimu sendiri. Orang yang tidak menyadari kesalahan sendiri biasanya suka sekali mencela kesalahan orang lain. Sungguh menggelikan.
Bila ada yang begitu cepat melihat kesalahan orang dalam diri orang lain, seperti selumbar di mata, sementara mereka sendiri sama sekali tidak menyadari balok di mata mereka sendiri. Orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, sama sekali tidak layak membantu mengubah hidup orang lain. Bagaimana mungkin engkau akan menawarkan bantuan kepada saudaramu untuk mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matanya, yang membutuhkan mata yang lebih jeli serta tangan yang cekatan, sedangkan engkau sendiri mempunyai balok di dalam matamu sendiri dan tidak mengeluhkannya. Oleh karena itu, mereka yang mau melayani orang lain harus terlebih dahulu menunjukkan bahwa mereka sendiri mencemaskan jiwa mereka sendiri. Makanya di AKBP terlebih-lebih kadang-kadang ada pendeta Sintua yang tidak mau marjamita tentang perdukunan. Karena apa? Karena dia temannya dukun. Dia nggak berani marjamita tentang perdukunan. Karena apa? Karena dia sendiri kalau sedikit sakit bertanya kepada dukun. Banyak pendeta dan juga Sintua tidak berani berkhotbah tentang berzinahan. Karena apa? Karena dia sendiri hobi berzina. Karena itulah firman Tuhan berkata, sebelum memperbaiki orang lain, perbaiki dulu dirimu. Seperti dirikulah, banyak juga kekuranganku. Dan itulah makanya dikatakan firman Tuhan, kita harus mencintai pendidikan. Oleh karena itu, ya, membantu mengeluarkan selumbar di mata orang tidak gampang. Melalui contoh yang kita beri, melalui hidup kita yang telah diubahkan, kita bisa membantu orang lain mengubah hidup mereka. Seperti Eporus Emeritus Nahinan, Pendeta Justin Sihombing mengatakan, jamitami gabe ngolumi, ngolumi gabe jamitami. Khotbahmu itu hidupmu, hidupmu itu khotbahmu. Tidak usah cuap-cuap, sok nasihati, sok beteng, sok banyak sumbangan. Kan itu penyakit kita kadang-kadang. Kalau sudah membantu orang, kita mau berkuasa atas orang itu. Kalau kau membantu, membantu aja. Kalau kau mau menegur orang, berkacalah sendiri. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melalui nats kita hari ini kita memetik beberapa pelajaran. Pertama, pendidikan yang paling baik dan sejati kita dapat dari Allah sendiri. Kita belajar darinya melalui firman kebenarannya siang dan malam. Kita duduk menanti-nantikan dia, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Terbang tinggi seperti Raja Wali, tidak pernah murah untuk menjadi letih dan menjadi lesu. Kedua, sama seperti penebang kayu pohon tadi yang perlu mengasah kampaknya. Demikianlah kita pula diajak dan diajar untuk mengasah mata batin kita, mata hati kita setiap hari, mengarahkannya agar tertuju kepada sang kebenaran sejati, yaitu Yesus. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, catatan ketiga, belajarlah dari sang guru agung, yaitu Yesus Kristus, untuk tidak hanya menjadi murid yang mendengar, namun turut menjadi pelaku kebenaran yang telah diajarkan oleh sang guru tersebut, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang munafik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami untuk terus belajar, mengasah hati, pikiran, jiwa dan roh kami kepada sang guru yang agung. Melalui firman-Mu merenungkannya siang dan malam, duduk menanti-nantikan Engkau, sehingga kami bisa terbang seperti burung Raja Wali.
Kami diingatkan untuk terus belajar dan belajar kepada Sang Guru yang agung, untuk menjadi murid yang melek mata, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi pelaku dari firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oras Mandita. Shalom. Kami Parhalado HKBP Menteng dan tim recorder pelayanan online mengucapkan kepada semua jemaat yang di rumah selamat hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Kasih Yesus memberkati kita. Cintailah didikan untuk melawan sikap kemunafikan.